Haleluya. Shalom semua jemaat yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari-hari kita ada hari-hari yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan kepada kita. Saya percaya pagi hari ini kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya hari-hari kita akan terus diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa. Ya baik. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Kalahkan kiri kanan Anda, teman lagi kan, Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita baik. Kalau siap memuji Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk hari ini berdoa Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan kami terus merasakan berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu luar biasa memenuhi kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan pada kami. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini mujizat Kau nyatakan pada kami Tuhan. Yang sakit akan sembuh, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan semua ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan Yesus berkata di atas pujian. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu saya untuk kita semua bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita masuk hadiratnya dan bersyukur. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, masuk kebaktian, ikan baru, kata sekarang menyembah di atas hadiratnya.
Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Kami akan terus bersorak-sorai bagimu Tuhan. Sebab anggur dan minyak baru telah Kau ciptakan bagi kami saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat, urapannya yang ajaib. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Ya, sekali lagi kita menjadikan dakwaan sama Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Oh, Roh Kudus tercurah. Amin. Yes, Lord. Membangkitkan umat kita. Sama-sama kita lakukan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Oh, katakan bersama. Aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru dicurahkan. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat, dan urapannya yang sungguh ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah. Amin. Bersama-sama katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Minyak baru dicurahkan. Amin. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lebih lagi buat Tuhan. Amin. Aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru. Amin. Haleluya. Nyata Tuhan, sungguh nyata kuasanya. Nyata Tuhan. Oh, sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Sorak-sorai dan beri tangan yang mulia buat Allah kita. Haleluya. Sebelum sama-sama duduk, katakan sekali lagi, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, saya undang semua bangkit berdiri, maju ke depan. Anak-anak kita yang luar biasa. Haleluya. Oke, sudah? Mari kita arahkan tangan kita pada anak kita. Kita akan berdoa memberkati mereka tempat ini. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini.
Kembali Tuhan, kami boleh melihat anak-anak kami ini, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dahsyat, yang takut akan Tuhan. Mereka mau datang di hadapan-Mu, mau belajar firman-Mu. Tuhan, curahkan isi hati-Mu pada mereka semua ini ya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kepandaian kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam takut akan Tuhan. Tuhan bimbing mereka, Tuhan pakai mereka untuk terus menjadi berkat di mana saja mereka berada. Baik di keluarga mereka, di lingkungan pergaulan mereka Tuhan, maupun di sekolah mereka. Tuhan, anak-anak kami ini ada anak-anak yang pilihan Tuhan yang luar biasa. Berkati juga guru-guru yang mengajar Tuhan, tolong mereka. Biarlah guru-guru ini Tuhan Kau pakai dengan luar biasa dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan semua anak di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Silakan anak-anak belajar di bawah. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita arahkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia lebih lagi. Sebab hanyalah Tuhan yang layak disembah. Dialah Tuhan yang layak ditinggikan. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu adalah kemurahan bagi Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kasih kita oh haleluya. Tidak ada nama lain selain Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layani senyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Kau Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layani. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Layaklah dipuji, ditinggikan, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu inilah yang akan menuntun kami, membimbing kami,
membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan sampai kemuliaan, untuk mengenal jalan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dulu kami adalah domba-domba yang terhilang dan tersesat. Kini kami ada bersama Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dulu kami adalah orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan jahat. Kini kami telah dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba dengan segala keterbatasan memohon tuntunan Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya katakan tempat ini suatu saat tidak akan cukup lagi. Ya, kita berdoa. Dan saya yakin kalau semua ada dalam rencana Tuhan, semua akan tergenapi. Ya. Saya berdoa ada satu saat nanti kita tidak ibadah di ruko lagi, ya. Saya berdoa ada satu tempat yang Tuhan sediakan. Ya, bukan saya, tapi Tuhan yang menyediakan, ditunjukkan satu tempat yang luas. Ya, untuk kita bisa membangun satu gedung, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan yang akan menggenapinya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiada henti-hentinya saya ingatkan untuk kita tetap memakai masker dan protokol kesehatan. Ya, tadi saya pakai 2 tapi agak susah nafas, jadi saya lepas 1 dulu supaya suaranya juga bisa terdengar. Karena tadi pagi saya coba share, coba lihat di share dari teman. Ternyata masker ini melindungi kita sampai 88%. 80 sampai 88% kita aman. Dan vaksin itu mendekati 75% kita aman. Yang belum divaksin siapa? Sudah semua ya? Sudah? Nah, belum vaksin. Kalau ada, segera daftar. Karena sekarang bebas, di mana aja, sepenting bawa KTP. Ya, segera divaksin. Karena menurut penelitian para ahli, dan saya sudah bertanya ke beberapa orang yang terkena COVID, ya, mereka yang sudah divaksin itu kekebalan tubuhnya jauh lebih bagus. Jadi kalaupun mereka kena seperti flu biasa, dalam 4 hari, 3 hari mereka sudah sembuh. Ya, berbanding terbalik bagi mereka yang tidak divaksin, sangat beresiko tinggi. Saya anjurkan untuk saudaraku Billy, ya Billy ini di pasar Flamboyan bertemu banyak orang. Jangan takut jarumnya kecil, nggak terasa. Lebih sakit kayaknya semut hitam atau semut merah itu gigit, ya, sampai bengkak. Itu nggak, sebentar aja udah selesai. Ya, saya anjurkan semua jemaat Tuhan untuk bisa divaksin pertama dan kedua karena sangat bermanfaat. Karena pergi kemana saja harus ada buktinya bahwa Bapak Ibu Saudaraku sudah divaksinasi. Dan untuk ambil surat PCR juga harus ada bukti vaksinasi. Antigen juga demikian, harus ada bukti vaksinasi. Saya anjurkan dan saya selalu ingatkan untuk kita semua menjaga diri dengan protokol kesehatan. Ya, tetap ada di tempat ini, memakai masker sampai 88% melindungi kita semua. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan satu kabar baik bagi kita. Yesus datang dengan tujuan. Ya. Ini dicatat di dalam Perjanjian Baru dalam kitab Lukas. Saya adalah bagian daripada domba Tuhan yang hilang dulunya. Saya ada di kawanan yang sama. Ya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan saya bisa keluar dari tempat-tempat atau domba-domba yang ramai ini yang sudah digembalakan oleh Tuhan, saya bisa keluar. Itulah kehidupan saya. Keluar dari sekumpulan domba yang sudah dituntun Tuhan untuk melihat ke dunia lain. Sangat berbahaya. Ya,
Sepertinya ada sesuatu yang menarik di luar Tuhan. Tapi saya katakan itu hanya fata morgana. Itu hanya kamuflase. Itu hanya tipuan mata saja. Jangan gampang tertarik. Bapak Ibu, jangan gampang tertarik. Kalau kita sudah ada dalam kumpulan yang dituntun oleh Tuhan, jangan pernah engkau mau keluar lagi. Saat engkau keluar dan jauh, engkau akan tersesat. Percaya? Pasti tersesat. Kalau tersesatnya masih dekat, gampang kembali. Rasanya ini saya baru melangkah keluar dari pagar perlindungan. Baru satu langkah. Saya lihat kawanan ini sungguh asik di dalam Tuhan. Saya harus tarik kembali kaki saya dan kembali ke tempat saya semula mengiring Tuhan. Jangan sampai sudah keluar satu langkah yang kedua ikut, berbahaya. Setelah selanjutnya langkah ketiga dan mulai berlari, meninggalkan gerombolan, meninggalkan domba-domba yang sudah dituntun Tuhan. Sangat berbahaya. Karena kita akan tersesat. Orang tersesat hidupnya susah. Betul? Hidupnya susah karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Karena dia tersesat. Dia mau kembali tidak tahu jalannya. Dia tidak ada kompas. Dia tidak ada penuntun. Satu-satunya penuntun dan kompas dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Yang akan membawa kita kembali ke kumpulan kita bersama dengan Tuhan, Gembala Agung dan yang memimpin hidup kita. Saya dulu keluar dari gerombolan. Saya berlari jauh, ya. Walaupun dicatat di situ ada nama saya di sana, tapi mungkin waktu di absen saya tidak ada di situ. Ya. Saya tidak ada di kumpulan ini. Saya melangkah keluar dan melihat ke dunia lain. Kehidupan yang berbeda dengan yang dituntun oleh Gembala Agung. Saya jauh dan saya jatuh, saya katakan saya jatuh. Tapi karena kasih karunia, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Karena kasih karunia-Nya kepada kita semua. Umat pilihannya. Dan saya tahu, karena saya sudah dipilih Tuhan dari dulunya. Ya, sejak di kandung ibu saya sudah dipilih Tuhan. Seperti Samson, dalam kandungan ibunya, dia sudah menjadi nasir dan sudah dipilih Tuhan. Namun akhir hidupnya, kenapa? Dia lebih memilih istri yang tidak takut Tuhan. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Dan beberapa pemimpin-pemimpin pada zaman perjanjian lama, mereka jatuh karena memiliki istri yang tidak takut Tuhan. Istri yang menyembah dewa Baal. Mau gak mau ikutlah sama istrinya. Apa yang terjadi? Hidup mereka kacau. Maka saya katakan kepada jemaat Tuhan, jangan pernah meninggalkan kumpulan yang telah dipimpin Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kita yang dicatat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Orang yang meninggalkan ibadah, dia akan tersesat. Kalau dia tidak kembali untuk melihat firman Tuhan yang menjadi tuntunan untuk dia kembali ke tempatnya. Karena orang yang sudah jauh dari Tuhan biasanya dia tidak suka lagi baca firman Tuhan. Karena saya sudah ngalamin, enggak suka baca firman Tuhan. Kalau mau baca juga jadi obat tidur. Ya, baca satu ayat matanya sudah buka aja sudah susah. Haleluya. Jadi kalau mau tidur dia baca firman Tuhan, obat tidur katanya. Padahal saya katakan firman Tuhan adalah jalan bagi kita untuk mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari segala keinginan untuk berbuat dosa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, mari kita lihat Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang
hilang. Anak manusia itu adalah Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan yang hilang, bukan maksudnya yang sudah meninggal. Tapi kita yang meninggalkan kumpulan orang-orang percaya, itulah orang yang terhilang. Ya. Saya merasa bahwa saya masih kurang melayani jemaat Tuhan, ya. Saya akui karena saya setiap hari kadang-kadang harus bekerja dan saya lupa untuk mengingatkan jemaat Tuhan. Tapi saya akan berusaha ke depannya, paling tidak saya akan menyapa jemaat. Pagi ini saya coba menyapa beberapa jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Saya ingatkan, mari kita datang kepadanya. Karena saya ingat betul firman Tuhan ini, kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan tersesat. Orang yang tersesat susah hidupnya. Susah hidupnya. Lihat, sudah dapat? Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan. Dicari. Orang yang keluar dari kumpulan orang-orang percaya dicari oleh Tuhan. Kita dicari Tuhan, mana saya ini, Jonathan ini di mana? Kemarin ada di sini, setelah absen kemana dia? Enggak angkat tangan lagi. Kalau kita di SD dulu suka, Jonathan, hadir Pak. Nah, biasanya begitu. Ini dipanggil kok enggak datang-datang, suaranya juga enggak ada ini. Wah, ini sudah pindah ke lain hati katanya. Keluar dari kumpulan ini. Makanya Tuhan datang untuk mencari. Setelah dicari dia diselamatkan. Enggak tanggung-tanggung Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dicari kita. Oh, dicari, mana anakku yang kemarin? Dia rajin beribadah, dia rajin ikut persekutuan. Tiba-tiba hilang. Dia mulai mencari. Tuhan mau tahu, sangat tahu. Dia mau lihat sampai di mana kita. Mau mencari dia kembali. Di saat dia mencari, dia akan menyelamatkan. Artinya kalau kita sudah keluar dari kumpulan orang percaya dan kita jatuh, kita terluka, kita bermasalah, mungkin hati kita hancur, hati kita pedih, banyak sekali penderitaan kita alami. Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Tuhan yang akan memulihkan kita supaya kita bisa kembali kepada kumpulan orang-orang percaya ini. Kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, akunya di sini huruf besar, Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, Bapa di sorga itu mengasihi. Ya, dia lihat, aduh, saya ini dulunya mantan banyak sekali kesalahan yang saya perbuat. Ternyata Bapa di sorga tidak menghendaki itu. Maka diutuslah Roh Kudus. Cari Yonatan, selamatkan dia dari ikatan dosa, dari segala perlakuan-perlakuannya yang jahat, dan bawa dia kembali kepada kumpulan orang percaya. Ya, dibawa kembali. Dan saya tahu semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada bisa merubahnya kalau Tuhan sudah menghendaki. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lihat di sini.
Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan satu hilang, akan susah hatinya. Saya dulu juga seorang peternak ya. Kalau di kampung itu kita ternak B2. Dan saya tahu persis semua yang saya pelihara termasuk ayam. Ya, binatang-binatang yang ternak-ternak yang saya pelihara, saya kenal betul. Kalau di kampung itu, kalau orang Dayak, ada suaranya, panggil binatang atau ternak peliharaannya. Ya, saya panggil, saya ada suaranya. Jadi saya panggil begini, ternak saya yang datang semua, nggak mungkin ternak orang lain. Nggak mungkin. Kalau orang lain panggil ternaknya, ternak saya nggak mungkin nyebrang ke tempat orang lain. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kalau saya panggil ada panggilannya. Dulu saya sudah lupa caranya, cara panggil B2 itu. Mungkin merdu suara saya waktu itu ya. Sekali panggil, datang mereka bergerombolan. Wah, semua jinak. Dielus ya, B2 itu disuka dielus. Habis makan, tidur, maka dia gemuk. Nggak ada B2 itu kurus. Ya, kan orang kurus nggak laku, nggak akan dipotong-potong katanya. Ya, seperti itu kira-kira, dan dia tidak akan tersesat karena dia mengerti dan dia tahu siapa yang akan memberi makan dia. Ya, pada saat saya panggil ternak-ternak saya, dia akan kembali seperti Kristus memanggil kita melalui firman-Nya. Kita tahu bahwa Tuhanlah gembala agung kita. Yang akan menuntun, karena gembala itu pasti ada di depan. Ya, menuntun, ini kawanannya, ini kawanannya. Memang kadang di kawanan itu ada yang nakal-nakal sedikit, keluar dikit. Nah, ini menyimpang biasanya, yang suatu saat akan kembali ditangkap Tuhan. Karena sudah Tuhan tetapkan, dia pasti akan ditangkap kembali suatu saat. Tapi alangkah baiknya bagi kita sebelum kita keluar, jangan pernah kita keluar. Sebelum keluar, tapi jangan pernah keluar dari kawanan ini. Artinya kita ada di dalam kumpulan orang-orang percaya, ya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang 99. Ya. Memang kadang-kadang kalau dulu saya beternak, ada yang tidak pulang. Waduh, jangan-jangan ini sudah entah kemana larinya. Mungkin sudah jauh sekali. Tapi orang kampung itu baik ya. Kalau di kampung B2 itu ditandain di telinganya ya. Betul ya? Ini yang dari kampung mana nih? Ramai nih yang dari kampung. Mungkin udah lupa beternak B2, babi. Itu di telinganya itu akan dipotong. Misalnya punya kita, itu dipotong segitiga. Tak segitiga di kiri atau di kanan. Itu ada tandanya. Oh punya si itu ada yang ditusuk. Nah berarti miliknya si ini. Itu ada tandanya. Kalau kuda itu dicap biasanya. Kalau betul ya Pak Charles ya? Dicap di punggungnya atau di mana, itu miliknya siapa? B2 itu juga begitu, ada yang ditusuk di sini, ada yang dibelah, ada yang ditanam. Jadi ketahuan dari situ, ini miliknya siapa? Gak akan ada di kampung itu berani mengambil milik orang lain. Kalau ketahuan dia malah dihukum adat. Diambil satu dia bisa bayar 10 nantinya. Ya, maka di kampung itu hukum adatnya bagus sekali. Jadi orang mencuri itu dihukum dengan hukum adat supaya dia jerah. Ya, dulu kita juga begitu. Jadi ditandain. Wah ini nggak pulang ini, harus dicari nih. Tunggu besok aja deh. Ya, masuk ke hutan kita panggil dengan suara khas kita. Kalau dia dengar dia akan mendekat. Oh ini benar miliknya saya. Lihat tanda di telinganya. Oh benar ini milik saya, kita tuntun dan bawa dia kembali. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Ya puji Tuhan. Ya kita masuk. Tuhan merencanakan segala-galanya. Kenapa dia datang? Karena dia datang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan umat manusia yang terhilang. Yang dulunya kita adalah bagian daripada itu. Lalu bagaimana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah merancangkannya semuanya. Kenapa? Ya, kalau kita baca silsilah Yesus Kristus, dulu saya nggak suka baca silsilah Yesus Kristus, membosankan, namanya aneh-aneh. Ya, silsilah Yesus itu paling gampang di Matius 1
ayat 1 sampai 17. Di situ ada silsilah tentang Tuhan Yesus dan bagaimana dia harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang percaya. Namun sebelumnya ternyata dicatat di dalam perjanjian lama sebelum masuk ke kitab Matius, di kitab Kejadian sudah dicatat. Ternyata harus ada penderitaan terlebih dahulu, yaitu kelaparan pada saat pemerintahan Yusuf di Mesir. Karena dari salah satu keturunan Yakub yaitu Yehuda, dari situlah Yesus nanti lahir. Ya, Bapak Ibu boleh baca di dalam Matius 1 ayat 1. Ya, saya sebentar saja sampai yang terakhir. Nah, ayat yang ke-16 begini. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, kalau saudara baca itu dari ayat yang pertama itu panjang sekali silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakan ini dan seterusnya. Kalau ini dibaca itu mulai dari Kejadian sampai Tawarik itu dicatat semua di sini. Jadi ini rangkumannya di dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kalau mau belajar mulailah ke Perjanjian Lama yaitu kitab Kejadian. Di situ mulai dari Yakub, ya. Yakub itu setelahnya namanya diubah menjadi Israel. Ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan bangsa yang telah dipilih Tuhan ini. Siapa yang diutus? Dia adalah Yusuf. Diutus terlebih dahulu oleh Tuhan ke Mesir dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, dia dijual oleh saudaranya ke saudagar Ismail dan dijual lagi ke Mesir. Dia difitnah dan masuk penjara. Ya, kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang salah. Ya, firman Tuhan ini unik, ya, unik. Kenapa demikian? Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5. Jadi Tuhan sudah merancang, kedatangan Tuhan itu sudah dirancang untuk menyelamatkan umat manusia, dicatat dalam kitab Kejadian sampai kepada Matius, ya. Bagaimana Tuhan harus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Ternyata memang benar. Dari keturunan Yakub akan lahir Yesus Kristus. Ya, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Ini kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya, nanti baca di rumah saja. Ya, karena ini firman Tuhan ini sangat menarik. Semakin dibaca, semakin asik. Ya, semakin dibaca, semakin kita mengerti. Ternyata, oh begini rupanya sampai kedatangan Tuhan Yesus, sampai Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 7 tahun kelaparan waktu itu. Di Kanaan tidak ada makanan apa-apa. Tapi Yusuf sudah menjadi penguasa dan nomor 2 di tanah Mesir. Dia berkata kepada saudaranya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Supaya terpelihara apa yang sudah ditetapkan Tuhan Allah melalui keturunan Yakub yang disebut Israel, nanti Yesus yang akan lahir. Maka terpeliharalah. Maka silsilahnya benar seperti ini. Harus kita pelajari dari awal. Kenapa semua ini bisa terjadi demikian? Semua sudah dirancang oleh Allah. Dari mulai penciptaan manusia sampai Yesus dilahirkan. Tidak ada yang salah.
Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang mengingatkan kita bahwa ternyata kita adalah kawanan domba yang sudah dituntun Tuhan masuk ke tempat-tempat yang sudah benar, yaitu kumpulan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dari keturunan Yakub, keturunan Israel adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, tidak ada salahnya kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Ya, kita juga umat pilihan Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal di sini. Ya, kenapa Yusuf dijual saudaranya dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang pertama, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya. Lihat di sini Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya dalam kekuasaan Yusuf. Ya, jadi tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam kawanan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya, lihat, Yusuf adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan ada dalam kumpulan orang-orang percaya. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, Tuhan sudah berjanji Dia akan membuat berhasil setiap pekerjaannya. Amin. Yakin Bapak Ibu, kalau kita takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Ya, sampai diserahkan, udah Yusuf ini semua yang kumiliki kuserahkan kepadamu, engkau yang menguasai seluruh Mesir, kecuali tahta ini saja yang tidak bisa kuserahkan, kata Raja Mesir, kata Firaun. Semua sudah diserahkan. Dari sanalah Tuhan memelihara, Tuhan yang menjagai mereka, dan Tuhan yang menuntun bangsa Israel. Walaupun mereka harus masuk ke tanah perbudakan ini selama 440 tahun. Sakit ya 440 tahun ya di tanah perbudakan. Tapi itu sudah ditetapkan dan itu yang terjadi. Ya. Karena jumlah orang Israel dari hari ke hari semakin banyak dan melampaui jumlah bangsa Mesir. Maka mereka ditindas siang dan malam, kata firman Tuhan. Mereka menderita dan jumlah mereka tidak bertambah. Tapi firman Tuhan berkata, semakin mereka ditindas, semakin mereka bertambah banyak. Ya, karena itu tergenapi dalam firman Tuhan. Keturunan Israel akan seperti pasir di pantai dan seperti bintang di langit. Dan itu yang terjadi. Ya. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkata Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.
Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi tergenapilah firman Tuhan supaya bangsa ini terpelihara hingga Yesus dilahirkan. Ya. Berikutnya kita belajar yang kedua, janji Tuhan pasti digenapi. Apa janji Tuhan? Ya. Pada saat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya. Ya. Ada 11 bintang, matahari dan bulan menyembah kepadaku. Kamu tukang mimpi, kata saudara-saudaranya. Ya. Mereka kesal kepada Yusuf mendengar mimpinya ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia duduk sebagai penguasa di tanah Mesir, saudara-saudaranya tidak mengenal dia, datang sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf hanya berlinang air mata melihat saudara-saudaranya. Dia pergi ke biliknya dan dia menangis melihat saudara-saudaranya datang kepadanya. Tergenapi firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu tidak ada yang salah dan pasti tergenapi. Kalau engkau sudah dipilih Tuhan, engkau tidak bisa meninggalkan Tuhan lagi. Kalau saya sudah dipilih Tuhan, saya katakan yes Tuhan, saya akan tetap mengiring engkau. Ada masalah? Pasti ada masalah. Tapi Tuhan di atas segala masalah kita. Yesus yang kita sembah, Roh Kudus yang diutus Tuhan di atas segala masalah kita. Ya. Kejadian 42 ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi benar, seperti yang disampaikan kepada saudara sebelum dia dijual kepada orang Ismail waktu itu, kepada saudagar-saudagar, dia berkata kepada saudara dan saudara-saudaranya sangat membenci dia. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa dikalahkan. Ya, dan nyata di sini ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka belum tahu kalau yang menjadi penguasa itu adalah adik mereka yang mereka jual. Ya, tapi tiba waktunya saat diberitahu bahwa akulah Yusuf yang kalian jual. Tapi Tuhan merencanakannya supaya terpelihara bangsa yang dipilih Tuhan. Kalau nggak ada Yusuf bagaimana? Mati kelaparan selama 7 tahun. Penderitaan yang luar biasa. Di tanah Kanaan tidak ada makanan juga. Mereka harus datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan bertemu orang pilihan Tuhan, yaitu Yusuf, saudara mereka. Yang ketiga, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan yang baik bagi orang yang mengasihi dia. Yesus dilahirkan, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, kawanan domba yang sudah dipilihnya menjadi kumpulan orang percaya. Kalau kita keluar dari kelompok ini, keluar dari kumpulan orang percaya, maka kita akan tersesat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah tinggalkan perkumpulan orang-orang percaya. Yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengikut Yesus keputusanku.
Haleluya. Mengikut Yesus keputusan. Mari berdiri jemaat Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Amen. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. 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 Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat Engkau diutus datang ke dunia ini Tuhan, pada saat kelahiran-Mu, Engkaulah yang menjadi gembala kami, gembala yang akan menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur punya gembala yang agung seperti Engkau. Hamba telah selesai berbicara, biar Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami tetap hidup dalam kumpulan orang-orang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Dalam gereja kita di tempat ini semua boleh mengambil bagian dalam perjamuan dan sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, jangan kau takut, ambil saja. Saat engkau makan dan meminum, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan melakukan perjamuan ini Tuhan. Kuduskanlah setiap unsur-unsur yang ada ini, anggur dan roti yang menjadi lambang daripada penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah menerima, silakan berdiri. Nanti kita makan dan minum akan ada aba-aba. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dari
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua sudah menerima? Ada yang belum? Sudah ya? Semua sudah? Oke, boleh diambil dulu hostinya. Mari angkat di sebelah kanan dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maskernya dibuka, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Sudah anggurnya diangkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur atas kebaikan Bapa dalam hidup kita. Dia yang telah menolong saya, Dia juga yang telah menolong saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tetap tegak berdiri hingga saat ini, semua karena anugerahnya bagi kita. Jika engkau dan saya tetap sehat sampai hari ini, semua karena kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Iralah masyadara bapadarabu. Iralah bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Iralah bala-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 bala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader. Haleluya.
Haleluya. Semua diberkati pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Penggembala sidang yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pertama-tama kami ingin menyambut ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada, Anda cukup melambangkan tangan di mana Anda duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kalau belum ada gereja tetap untuk beribadah, kami masih mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk tetap bisa mengikuti bersama-sama ibadah tempat ini seperti biasa hari Minggu jam 9 pagi. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, info sepekan seperti biasa hari Rabu ada KKA dan pendalam Alkitab jam 7 malam masih live streaming ya. Dan hari Kamis ini, Kamis minggu depan, sekolah minggu juga sudah dilaksanakan di Perum 4 jam 3 sore. Jadi kalau ada anak-anak yang ada di sekitar sana boleh berikan tahu kepada mereka untuk boleh bergabung bersama-sama di ibadah sekolah minggu. Dan hari Jumat seperti biasa ada doa syafaat dan doa pengerjaan di tempat ini. Malam kita sudah mulai di sini style dengan latihan. Mulai jam 7 doa syafaatnya ya, diikuti dengan latihan. Jadi Bapak Ibu boleh bergabung tempat ini bersama-sama, khususnya para pengerja untuk datang bersama-sama berdoa. Dan Sabtu ibadah Yud sudah di tempat ini juga jam 5 sore. Ya, kepada anak-anak muda saya ingatkan jam 5 sore sudah ada ibadah Yud di tempat ini. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian info sepekan yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya undang kita semua bagi berdiri, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur atas setiap keberkat yang Tuhan berikan kepada kami, kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan curahkan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami maupun persembahan sukarela, persembahan syukur lainnya maupun mengembalikan perpuluhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hati untuk memberi dan sukacita damai sejahtera Allah menyertai setiap kami di saat kami memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bersyukur. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan hari Tuhan akan terus Tuhan pakai Indonesia untuk menjadi bagi banyak bangsa. Kami percaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih diberkatilah setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden beserta jajarannya, lembaga-lembaga tinggi di negara ini ya Tuhan. Tuhan menolong mereka, hikmat marifat Allah dan takut akan Tuhan pada mereka semua ya Bapa, sehingga mereka dapat memerintah bangsa ini dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih juga setiap kepala-kepala daerah di setiap provinsi di negara ini ya Tuhan, takut akan Tuhan menyertai mereka semua, khususnya di Kalimantan Barat, kota Pontianak, baik gubernur dan wali kota Tuhan, wakil wali kota Tuhan, biarlah Tuhan memakai mereka Tuhan. Kami percaya Kalimantan Barat Pontianak akan terus menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Kalimantan Barat Pontianak akan terus maju di dalam takut akan Engkau Tuhan. Tuhan terus menolong bangsa kami, menolong kota-kota kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa, kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita akan berdiri pada kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kami
ajaib Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua boleh terlaksana dan baik. Semua bagi kemuliaan nama-Mu. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Hamba berdoa diberkati rumah tangga mereka, diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka, diberkatilah studi anak-anak mereka, diberkatilah keluar dan masuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang mereka kerjakan, lakukan, Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kegagalan, roh kemiskinan, roh kemalasan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua boleh tergenapi di dalam setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan yang selalu diberkati oleh karena nama-Mu. Hamba berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang merintis usaha, sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul ingin memiliki rumah tinggal sendiri, yang sedang bergumul untuk memiliki kendaraan, yang sedang bergumul dengan jodoh. Tuhan akan menggenapinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Mari jemaat Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat dari Bapa kita, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.